Ada yang tak kasat mata di sebelahmu. Janganlah takut, ceritakan saja padaku. Hai teman, jika ada yang mengganggu hatimu, aku di sini untukmu karena aku teman ceritamu. Jangan ragu, asalkan ini ceritamu bukan ceritaku. Halo majikan, welcome back lagi nih teman cerita. Ya udah pada gumoh belum? Dari kemarin kita hajar TC mulu dengan brutal. Hari ini TC lagi ya. Udah pusing kalian dengar setan-setan mulu? Takut iya? Muntahin aja udah. Kan ini permintaan kalian semua nih di bulan Juni penuh dengan TC karena ada janji Juni. Rasain lu. Tapi tenang, biar kalian gak mabok-mabok banget gitu ya. Di cerita kali ini sih tetap serem, tapi lebih sereman manusianya ketimbang setan gua rasa. Ya udahlah, jadi cerita ini dikirim dari teman kita namanya Lukas. Yang bener-bener apa ya? Punya trauma, jadinya sedih, sakit, luka, semua campur aduk semenjak adiknya yang paling kecil itu menghilang. Cerita ini Lukas alami sewaktu dia berusia 13 tahun, di mana dia mempunyai 2 orang adik. Adiknya nomor 2 yang laki-laki bernama Reza itu berusia 10 tahun. Dan yang ketiga, adik yang paling kecil itu bernama Laras berusia 6 tahun, gengs. Nah, orang tua Lukas sendiri itu merupakan orang tua yang baik menurut Lukas ya awalnya. Mereka nih harmonis, nggak pernah ribut-ribut di depan anaknya. Pasti misalkan kalau mereka nih ribut nih, masuk ke kamar dulu, kunci pintu biar nggak dilihat sama anak-anak. Walaupun ya terkadang Lukas sendiri masih bisa dengerin ya suara-suara mereka ngamuk-ngamuk. Yang jelas Lukas sama adik-adiknya itu dibesarkan dengan penuh kasih sayang waktu itu. Sampai ada satu waktu nih pas lagi liburan sekolah, jadi ya Lukas sama adik-adiknya libur semua. Sekeluarga itu memutuskan untuk pergi pulang kampung ke rumah nenek atau orang tua dari sang ibu yang berada di Jogja. Jogjanya katanya Jogja bagian barat, tapi nggak usah kita sebutin yang nama spesifik daerahnya. Yang jelas katanya itu tuh deket daerah pantai ya rumahnya neneknya itu. Dan Lukas sendiri itu sebenarnya pernah kesana juga sebelum-sebelumnya, yang mana kali itu berarti sekitar kunjungan ketiga kalinya ke rumah nenek. Terakhir kali pokoknya pas ibu lagi hamil Laras, abis itu belum ke Jogja-Jogja lagi. FYI aja keluarga mereka itu basicnya memang jarang liburan, gengs. Apalagi semenjak ada Laras nih yang namanya pergi-pergi begitu kan bawa 3 anak pakai duit ya. Makanya waktu itu memang mereka tujuannya ke sana itu selain udah lama nggak liburan, kebetulan juga Laras ini tuh akan berulang tahun. Ya hitung-hitung sebagai kadonya gitu kan, bisa liburan main-main di pantai. Yang mana sekali mendayung 3 anak dapat hadiah. Hemat. Tapi menurut kita ya, kalau ngasih kado itu sebenarnya nggak perlu mahal tahu. Misalkan nih, ada teman atau pacar kalian yang bentar lagi ulang tahun, udah kasih ini aja Holy Grass DIY Fragrance Kit. Jadi dengan ini kalian bisa membuat parfum sesuai keinginan kalian, gengs. Kenapa gua saranin kasih kado ini aja? Jadi kalian nggak bakalan salah gitu ngasih kado mau ini ke siapapun orangnya. Karena dia nanti ini bisa ngeracik wangi parfum yang dia mau sendiri. Sesuai emang seleranya dia udah. Lah kan unik banget. Ya namanya kado kan kita harus personal gitu ya. Kalau nggak sesuai dengan dia takutnya nggak suka. Ntar malah nggak kepake, sayang mubazir. Lah tapi kalau ngasih ini pasti cocok udah. Kan wanginya dia sendiri yang ngeraciknya, suka-sukanya dia maunya wanginya bagaimana. Dan di dalam satu box ini nih udah dapat 8 essential oil yang kalian bisa campur-campur nih sesuai selera kalian ya. Dimana bisa menghasilkan lebih dari 100 jenis wangi-wangian, gengs. Jadi dipastikan kalian bakalan dapat wangi yang nggak pasaran, yang bener-bener memang personal banget gitu loh. Nih kayak udah keracunan nih, udah beli kemarin tuh, alhamdulillah akhirnya datang review dari Babang Hero, nggak pernah mengecewakan. Nah, iya emang benar parfumnya wangi-wangi semuanya. Bakal jadi juru mencium ini latihannya, jadi kayak profesor cena. Dan boxnya ini juga gede loh, bagus, cocok banget buat kado. Makanya gue udah beli ini emang buat kado nih, gue udah beli satu lagi tuh. Karena worth it par, harganya masa cuma 90 ribuan nih, mumpung lagi promo, langsung aja makanya gercep, klik link yang ada di bawah ya. Lanjut ya, sampai akhirnya mereka ya udah tiba di sana di rumah nenek. Main-main dah tuh langsung di pantai, sampai gosong kulitnya, kagak pakai sunblock sih. Terus juga udah sempet tuh potong kue, tiup lilin gitu kan, rame-rame sama nenek sama kakek gitu, pokoknya semua happy. Ya rencananya mereka liburan di sana tuh 6 hari. Nah, waktu udah di hari keempat nih, Lukas sama adik-adiknya tuh ceritanya main-main sama anak-anak kampung sana juga. Ya namanya bocah-bocah kan suka nimbrung-nimbrung baik begitu ya, walaupun baru kenal, bodo amat, nggak kayak dulu pada sombong banget, gengsian. Yang mana mereka waktu itu mainnya petak umpet siang-siang, gengs, jam 2. Sedangkan ayah sama ibu mereka tuh lagi di dalam rumah. Ya waktu itu anak-anak ini semua dilepas karena ya
mainnya kan juga masih di sekitaran sana, ditambah ada si Lukas nih, kakak paling tua yang harus jaga adik-adiknya dong. Udah dia main begitu kan, main petak umpet, gantian jaga begitu, sampailah si Lukas yang kedapatan jaga. Ya karena terbawa euforia ya. Setelah sebelumnya kayak, ih seru gitu pada ketawa-ketawa. Nah, Lukas dia jadinya lupa untuk bilang ke adiknya si Reza buat deket-deket selalu ya sama si Laras, jagain, masih kecil. Ya udah si Lukas jaga kan, abis hitungan ke 10 dia nyariin tuh semua anak yang lagi pada ngumpet. Sampai ketemu tuh, satu ketemu, sampai tinggal si Laras doang nih. Kemana tuh anak? Si Reza yang ditanya bilang emang mencar ngumpetnya sama si Laras. Terakhir dia ngeliat si Laras ngumpet tuh ke arah kebun singkong lari. Ya memang kebun singkongnya ada di sekitar situ juga sih. Akhirnya rame-rame pada nyariin si Laras tuh ke kebun singkong. Sampai sejam nggak ketemu-ketemu si Laras kemana nih, masih ngumpet apa bagaimana? Ya karena nggak ketemu baru dari situ si Lukas nih laporan sama orang tuanya. Ya orang tuanya panik lah, langsung ikut nyari tapi tetap aja nihil. Anak-anak yang ikut main juga bilangnya sama. Mereka melihat Laras lari nih ke arah kebun singkong. Tapi habis itu ya mereka nggak tahu karena pada sibuk ngumpet masing-masing. Sampai maghrib nggak ketemu, gengs. Udah keliling kampung loh padahal. Tapi nggak ada warga desa yang melihat si Laras ini tuh kemana. Hingga akhirnya banyak warga desa juga yang ikut tuh bantu nyariin, tapi nggak nemu, aneh banget. Sampai pada bilang jangan-jangan si Laras diculik wewe gombel lah, genderuwo lah, pokoknya yang mistis-mistis begitu. Tapi kan orang tuanya Laras sih nggak percaya dengan hal-hal seperti itu ya. Akhirnya di jam 11 malam mereka nih ke kota buat lapor ke polsek. Yang sebenarnya jarak desa nenek ke polsek itu lumayan jauh. Cuma ya polsek itu doang tuh yang paling deket, dan biar bikin laporan anak hilang dulu kan. Malam itu laporannya masih dicatat dan katanya akan dibantu pencarian, tapi memang tidak langsung. Karena ternyata baru besok paginya polisi tuh datang ke desa buat menginvestigasi dan ikut mencari keberadaannya Laras. Karena berarti udah hampir seharian tuh nggak ketemu kan. Warga sana ditanyain ya sama kayak kemarin, nggak ngeliat si Laras. Nah, tapi ada warga nih yang akhirnya bilang kalau sepertinya dia melihat nih ada warga lain, warga desa sana bernama Yanto yang gotong karung gede keluar dari kebun singkong. Ya dikirain si warga yang ngeliat si Yanto keluar dari kebun singkong bawa itu tuh apa tadi? Gendolan karung gede, isinya hasil panen singkong kali. Cuma masalahnya itu kebun singkong bukan punya dia. Yang berarti si Yanto maling. Dan memang ternyata aslinya si Yanto ini emang maling. Makanya si warga yang ngeliat itu nggak berani negor Yanto waktu dia ngeliat Yanto nih bawa karung keluar dari kebun singkong. Jadi si Yanto ini itu baru keluar dari penjara karena dia itu adalah suka maling motor, curanmor di tempat lain tapi bukan di desa itu. Jadi nyurinya jauh di desa sebelah, di kota begitu. Namun dia tinggalnya memang rumahnya tuh di desanya tempat desa neneknya si Laras. Ya bisa dibilang Yanto ini macam preman lah, gengs. Jadi warga sana ya takut juga sama dia. Namun dari keterangan itu polisi akhirnya kan nyari tuh rekam jejaknya Yanto kan. Dan bener aja, di data dia baru keluar dari penjara karena kasus begal motor. Ya akhirnya polisi nyamperin dong ke rumah si Yanto. Tapi hari itu si Yanto nggak ada di rumah tuh. Dan diintip-intip ke dalam juga kayaknya nggak ada yang aneh. Tapi mau geledah rumah kan juga nggak bisa sembarangan ya, harus ada izin surat penggeledahan. Jadi hari itu pokoknya polisi tidak berhasil menemui Yanto. Padahal setelah tahu cerita dari warga tadi, ibunya si Lukas nih kayak langsung histeris. Karena dia yakin si Laras nih diculik sama Yanto. Perkara kan ibunya itu juga orang situ kan dulunya sebelum nikah sama ayah ya. Nah dia juga tahu kalau Yanto emang penjahat. Makanya ibunya Laras tuh takut kalau Laras jadi korban kejahatannya si Yanto. Ya sebenarnya warga desa juga udah cemas banget dah dengan perbuatannya Yanto. Cuma mereka takut kalau Yanto diusir dari desa mereka, nanti Yanto jadi dendam. Soalnya orangnya dendaman banget, kayak apa sih? Anger management itu kalau orang suka marah, temperamental. Nanti dia malah berbuat jahat ke desanya sendiri itu, perkara dendam. Karena kalau dari cerita-cerita tadi, Yanto ini kan selalu berbuat kriminalnya di luar desa ya. Kayak nyuri motor, begal, segala macam itu di tempat lain, di desa lain. Sementara kalau di desanya sendiri sebenarnya dia nggak pernah berbuat apa-apa. Walaupun ya jatuhnya dia tetap jelek-jelekin nama desa ya perkara perbuatannya di desa lain. Nah warga tadi yang ngeliat si Yanto keluar dari kebun singkong itu sebenarnya merasa kurang yakin juga kalau si Yanto nyuri singkong di kebun itu. Karena ya tadi sebenarnya Yanto nggak pernah berbuat kriminal di desanya sendiri. Dan sekalipun kalau ternyata benar si Yanto ini nyuri singkong, ya warga yang ngeliat itu juga nggak punya nyali buat tegor. Serem kan negor-negor preman. Ya berarti hari kedua hilangnya Laras ini belum ada hasil. Orang tuanya si Lukas juga udah lemes banget, cemas nih menunggu kabar mengenai Laras tuh bagaimana. Waktu itu Lukas pun jadi disalahkan ya sama kedua orang tuanya karena kamu nih anak paling tua gitu kan, kakak kok nggak jagain adiknya. Nah sedangkan Lukas sendiri jadi nyalahin balik si Reza. Kenapa waktu itu kamu ngumpetnya mencar gitu? Jadi main salah-salahan, namanya juga lagi kalut mungkin ya. Ya posisinya di situ si Lukas sebagai anak tertua walaupun masih 13 tahun bener-bener kayak terluka banget, dimarahin sama orang tuanya, disalahkan gitu atas menghilang si adiknya. Ya dia tahu memang ada kecerobohan dari dia sendiri, tapi namanya lagi-lagi anak umur 13 tahun ya, omelan orang tua begitu membekas banget sampai sekarang. Jadi kayak
feeling guilty-nya tuh nggak hilang-hilang. Malamnya nih, semua orang kagak ada yang bisa tidur, terutama ya ayah sama ibu ya. Mereka selalu nunggu-nunggu kabar kalau misalkan berharap ada kabar mendadak gitu dari kepolisian atau orang sekitar yang ternyata berhasil menemukan Laras gitu kan. Gak jarang mereka pun jadi berantem nih tentang hal ini, tentang hal itu. Lagi-lagi macam salah-salahan. Yang mana kali itu mereka berantemnya lepas kendali tuh, nggak peduli di situ ada Lukas, ada Reza, nggak peduli ada nenek, ada kakek, nggak peduli. Ya karena Lukas jadi sedih, bingung segala macem. Abis dimarahin, terus lihat orang tuanya juga berantem. Dia duduk aja gitu bengong di depan teras sama adiknya si Reza. Mikirin kayak, Laras di mana ya? Sambil masih terdengar tuh suara orang tuanya berantem. Tiba-tiba si Reza bilang, Mas, itu Laras, Mas. Tahu-tahu si Reza langsung lari gitu. Ya Lukas yang tadinya kayak baru bengong begitu kan langsung nggak fokus ngejar Reza. Mau kemana udah malam gitu loh. Cuma si Reza lari terus. Sampai akhirnya si Reza ini tuh larinya ke arah kebun singkong. Lukas langsung marahin Reza kan kayak, ngapain sih kamu nanti dimarahin ayah sama ibu, ini udah malam, mereka nanti pasti nyariin kita, udah yuk balik yuk. Tapi si Reza bilang kalau tadi dia lihat Laras lari ke sini. Yang benar kata si Lukas kan, soalnya dia nggak ngeliat. Tapi Reza dikekeh kayak, iya ngapain aku bohong sih mas, aku kan juga mau Laras ketemu, tadi aku lihat si Laras lari ke sini. Akhirnya mereka berdua teriak-teriak tuh kayak manggil-manggil, Laras. Tanaman singkong itu kan sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget ya gengs ya kalau buat orang dewasa. Tapi ya kalau buat anak-anak kira-kira tingginya hampir sama kayak mereka. Namun karena udah malam dan gelap juga, Lukas ini di situ kayak ada melihat satu pohon yang lebih tinggi daripada yang lain. Tapi nggak sampai menjulang ke atas banget sih. Kira-kira katanya 3 meteran lah tingginya. Jadi 2 kali orang dewasa normal tuh. Pas dia lihat kan kayak apaan tuh. Awalnya soalnya diam aja kayak pohon. Tapi tahu-tahu benda itu kayak bergerak. Yang tetap mereka ini nggak tahu itu apaan. Karena Reza ternyata juga lihat. Soalnya kayak ada tangannya begini gengs, tau gitu loh. Ya mereka langsung ngibrit lari ke rumah lah. Sampai rumah langsung heboh kan, mereka bilang ngeliat hantu gitu loh. Tapi yang ada ternyata malah mereka kena semprot. Perkara ya udah keluar malam-malam sendirian tuh nggak bilang-bilang. Ayah sama ibunya udah sempat panik nyariin kemana nih 2 anak nih. Ya Reza kan langsung ngomong, soalnya tadi aku lihat Laras makanya aku kejar tuh sampai ke kebun singkong. Mendengar itu yang namanya juga ini kan ibunya lagi kalut. Laras gitu, langsung dia lari tuh ngecek ke kebun singkong. Tapi ternyata di sana nggak ada apa-apaan. Waktu itu memang yang pergi duluan nih si ibu nih. Abis itu disusul sama ayah plus Lukas sama Reza juga ikut lagi. Ya sepi kan, udah nggak ada apa-apaan. Dan terlihat di situ ibunya nangis-nangis tuh. Pas mereka mau balik, Lukas nih denger kayak ada suara geraman di belakang. Dia sama Reza nih nengok kan ke belakang. Ternyata ada sosok tinggi itu lagi gengs yang berdiri di belakang mereka. Lalu tangan yang panjang itu tuh kayak megang kepala ayahnya dari belakang, jadi kayak diginiin. Nah barulah di situ si Lukas bisa ngelihat kepala dari sosok itu. Walaupun nggak begitu jelas ya, karena kan tinggi gitu gelap. Namun karena posisinya dekat, kelihatan kepalanya tuh kayak ular gengs. Jadi ada moncongnya kayak reptil dan bertaring, serem banget. Kepalanya kayak ular, tapi ada tangan sama badan, ada kakinya juga. Kulitnya warna hijau semua. Lukas sama Reza langsung teriak. Dan seketika di situ ayahnya pingsan. Sosok itu pun juga hilang. Namun si ibu ini sepertinya nggak ngelihat sosok tersebut karena ibunya lebih kaget ngelihat ayahnya yang pingsan. Akhirnya mereka minta tolong warga untuk membawa nih menggotong ayah ke rumah. Ya Lukas sama Reza kan lagi-lagi heboh ya. Ternyata Reza juga ngelihat hal yang sama kayak Lukas tuh, makanya aku teriak. Cuma si ibu nih malah marah-marah lagi, menganggap itu hanya khayalan mereka yang nggak tepat untuk diomongin keadaan sekarang ini. Maksudnya kan ayahnya lagi pingsan nih, si ibunya juga lagi panik, mana Laras juga belum ketemu. Udah kalian jangan ngomong yang enggak gitu loh. Namun di situ warga yang mendengar celotehan si Lukas sama si Reza ke ibunya tapi nggak digubris sama si ibunya, banyak orang yang bilang kalau makhluk itu tuh seperti lelepah sebutannya gengs. Pernah dengar nggak kalian? Kita baru dengar nih soalnya. Jadi di daerah sana itu terkenal ada sosok bernama lelepah yang katanya suka memakan manusia gengs. Dimana biasanya makhluk itu memang adalah makhluk kiriman yang bertujuan untuk menghabisi korban atau targetnya. Dan memang biasanya yang bisa melihat itu adalah anak kecil yang belum akil balik. Ya Lukas di sini kan umurnya 13 tahun, dia belum akil balik memang. Ya selain waktu itu dia belum pernah mimpi basah ya, nggak tahu sih itu basic takaran orang udah akil balik atau belum ya. Karena katanya kalau orang akil balik itu kalau cowok ya terutama antara 14 sampai 15 tahunan. Namun sebenarnya pertanyaannya nih, kenapa ada lelepah di desa mereka? Karena kata orang-orang di desa mereka ini sebelumnya aman-aman aja, nggak pernah ada yang kayak gitu-gituan. Cuma memang lelepah ini kayak terkenal ceritanya di wilayah Jogja sana. Nah makanya buat teman-teman yang di Jogja pernah dengar nggak masalah lelepah ini? Di sisi lain si ayah ini belum bangun-bangun loh. Mau manggil dokter juga jauh, ada di desa sebelah tuh puskesmasnya. Ya bingung kan, makanya ibunya panik dan nggak dengerin omongan anak-anaknya sama omongan warga tentang lelepah-lelepah tadi. Untungnya sih si ayahnya dicek ya masih napas. Udah diolesin minyak angin, dikompres segala macamnya, akhirnya ayah bangun. Tapi kayak langsung orang lemes terus menggigil kayak demam gitu gengs. Warga sana bilang besok pagi nanti dicariin mobil atau orang yang bisa nyetir buat nganterin ayah ke puskesmas di desa sebelah. Karena kalau si ibunya sendiri tuh nggak bisa nyetir gengs. Ya udah di malam itu si ibu nih nggak tidur nih jagain si ayah. Nenek sama kakek juga terlihat cemas banget. Kalau si Reza mah udah tidur duluan ya, mungkin karena ngantuk ya namanya anak bocah. Dan Lukas sendiri udah
nahan-nahan gitu biar nggak tidur, tapi ya ngantuk nggak kuat dan akhirnya ketiduran juga. Nah, di malam itu Lukas mimpi. Dia lagi main petak umpet, lalu dia mendengar adiknya ini nangis-nangis manggilin dia. Mas Lukas, Mas Lukas. Yang pas dicari, tetep tuh dia nggak menemukan adiknya ada di mana. Laras, kamu di mana? Dicari terus tuh sumber suaranya. Sampai Lukas menyadari kalau suara adiknya itu kedengeran dari dalam tanah, gengs. Ya sama Lukas langsung buru-buru gitu kan digali pakai tangan gitu kan. Tahu-tahu ada kepala lelepah, gengs. Muncul kan kepalanya ular gitu yang menggigit mukanya Lukas. Ya Lukas langsung bangun lah. Ternyata dia lihat udah pagi. Cuma si Reza nih masih tidur posisinya di sampingnya. Dan pas keluar, ayah sama ibu udah nggak ada. Dimana kata neneknya dia tuh ibu udah pergi dari pagi tadi sama warga yang udah ketemu nih yang bisa nyetir, nganterin langsung tuh ayah dibawa ke puskesmas yang ada di desa sebelah. Di situ Lukas cerita ke kakek sama neneknya ya tentang mimpinya semalam tadi tuh. Ya entah feeling apa gimana ya kalau kakek sama neneknya tuh dari kemarin memang selalu dengerin ceritanya si Lukas kalau cerita apa gitu kan, karena mereka kan percaya mengenai lelepah-lelepah itu ya. Makanya dari situ si kakek sama nenek ini minta tolong ke pemuda-pemuda desa yang ada di sana buat bantu nelusurin ke kebun singkong lagi. Setelah pencarian kira-kira sejam, ada warga yang ngeliat nih kayak ada gundukan tanah yang mencurigakan, kayak baru gitu, ketutupan memang sama tanaman-tanaman singkong. Akhirnya digali dan bener aja Laras ditemukan di situ. Galiannya padahal nggak dalam loh, kayak asal-asalan aja, makanya si warga curiga itu apaan. Yang padahal sebelumnya warga sama polisi kan udah sempet ya nelusurin ke kebun singkong juga kemarin tuh. Tapi nggak ketemu waktu itu, nggak ngeliat ke daerah situ apa gimana nggak tahu. Nenek sama kakek langsung teriak histeris. Kasus ini katanya juga sempat ada beritanya, cuma memang tidak viral. Dimana di situ Laras ini dikubur dalam keadaan tidak berbusana. Yang jelas hal itu menjadi pemandangan yang traumatis, nggak bisa hilang sampai sekarang buat Lukas sendiri ya, melihat ya gimana sih keadaan adiknya seperti itu. Akhirnya lapor polisi kan kalau Laras sudah ditemuin di sini nih. Dibawa deh ke rumah sakit untuk dilakukannya visum. Nah, ibu yang di puskesmas sana itu juga dikabarin sempat pingsan katanya di sana. Di rumah sakit dari hasil pemeriksaan dikatakan sebagian besar rambutnya Laras ini telah tercabut karena mungkin si pelaku nih menjambak kenceng banget sampai lepas dari kulitnya gitu. Serem ya gengs ya. Ditemukan juga ada bekas cekikan yang mana itu dianggap sebagai penyebab cara nih oleh pelaku menghabisi Laras. Tapi pelakunya kan belum tahu nih siapa. Namun ya semua orang mencurigai Yanto. Namun pertanyaannya, kenapa Yanto ngubur Laras di situ? Buat apa? Dan kapan juga kan, karena kemarin waktu polisi ke rumahnya Yanto nggak ada. Terus mereka juga udah nyari ke kebun singkong nggak ada. Tahu-tahu hari keberapa tuh? Hari ketiga ya? Ada di situ si Laras dikubur. Ya namun di sini untungnya polisi ini pintar dalam mencari bukti-bukti. Di mana ditemukan sisa-sisa rambut tuh di rumah Yanto yang pas dicocokin ya sama dengan rambutnya Laras. Namun Yanto pun ditangkapnya bukan di rumahnya dia itu, melainkan di tempat lain yang cukup jauh dari desa tersebut, tapi masih di sekitaran Jogja ya. Yaitu dia lagi di rumah seorang dukun. Jadi setelah diinterogasi ini, ternyata Yanto ini lagi mendalami sebuah ilmu hitam sama si dukun tersebut. Ya emang kan basicnya nih orang agak gesrek ya. Dan syaratnya itu katanya harus memakai anak perempuan yang masih kecil. Jadi ternyata si Yanto ini memang menculik Laras waktu lagi ngumpet di kebun. Kirain Yanto ya Laras itu memang anak kampung sana. Alasannya kenapa dia nyulik Laras nih, kenapa milihnya si Laras ya? Karena dia dendam tuh terakhir kalian dia ditangkap terus di penjara. Perkara kan nyuri motornya sebenarnya motor dari desa lain. Tapi yang nyepuin itu orang dari desanya sendiri. Sebel dia. Ya sebenarnya nyepuin si Yanto nih maling motor gitu kan nggak apa-apa ya, orang emang maling gitu, tapi emang si Yantonya aja digesrek, dia nggak terima. Jadi saat ada syarat harus menggunakan anak perempuan, ya udah dia nyulik dari anak desanya aja dipakai buat ritual, bukan anak dari desa lain. Yang mana kebetulan dilihat Laras lagi ngumpet tuh sendirian, ya udah diambil, dia bekap gitu kan, dia cokok gitu terus dibawalah pakai karung. Makanya waktu keluarga yang ngelihat Yanto katanya keluar dari kebun singkong bawa karung, dikira itu adalah hasil singkong panen, ternyata isinya mah sebenarnya Laras. Dari situ si Laras dibawa ke rumah si dukun ini ya untuk melakukan proses ritualnya, ngasih makan lelepah, gengs. Jadi katanya lelepah itu nanti bisa ngasih kekuatan, ngasih ilmu ke si Yanto, begitu dibilang sama si dukun. Setelah selesai, tadinya sama Yanto Laras itu mau dikuburin di sekitar rumah dukun itu aja, biar ya udah gampang kan, gak ada yang tahu. Tapi dukunnya nggak mau. Alasannya biar dimakan sama si lelepah, karena kan buat ritual ini tuh jamuan buat lelepah. Jadi kalau di rumah dukun itu nanti lelepahnya ke rumah dukun itu dong, bahaya. Jangan juga katanya dikubur di rumah Yanto sendiri. Soalnya pokoknya intinya sosok lelepah itu bahaya, nggak boleh deket-deket lah. Nah sementara di lain tempat itu kan posisinya si polisi sama warga lagi nyariin Laras di kebun tuh nggak ada ya, karena memang Larasnya lagi di rumah dukun itu, lagi proses ritual. Sampai malamnya nih Yanto bingung kan, akhirnya dia nggak bawa balik lagi tuh Laras ke kebun singkong dan dikuburkan di sana. Makanya mungkin di malam itu juga pas Lukas sama Reza ke kebun singkong tuh, mereka nih melihat lelepah yang lagi makan
jasadnya Laras begitu. Lukas sama Reza ini bisa lihat karena mereka masih belum akil balik, masih kecil. Dan pas orang tuanya ke sana, yang berarti ayah sama ibunya, yang nggak ngeliat. Tapi kan tadi dukun bilang nggak boleh deket-deket sebenarnya sama sosok lelepa karena bahaya. Nah, si ayahnya kena. Ya pokoknya setelah si Yanto ini mengakui, akhirnya dia sama dukunnya sih divonis penjara, gengs. Kalau Yanto sendiri vonisnya seumur hidup, tapi kalau si dukun ini 5 tahun penjara. Karena kan memang yang melakukan mengeksekusi dari kebun itu Yanto ya sebenarnya. Namun secara misterius, Yanto ini tuh meninggal di dalam penjara. Ya ada yang bilang hal itu dikait-kaitkan dengan mistis, dimana kan Lukas juga nggak tahu kejadian sebenarnya di dalam penjara itu bagaimana. Tapi banyak juga yang bilang kalau si Yanto ini sebenarnya diserang sesama napi yang geram banget dengan perbuatan dia. Jadi kalau kata Lukas sendiri, dia dengar katanya dengar lo ya, jadi belum tentu valid. Di penjara itu kan napinya isinya kasusnya beda-beda. Ada yang ya nyolong ayam, ada yang curanmor, ada yang jambret, ada yang koruptor, sampai pembunuhan juga ada. Tapi buat napi yang misalkan masuk ke sana karena kasus kejahatannya tuh ke anak kecil, seperti yang diperbuat sama si Yanto, itu tuh apa ya? Hierarkinya atau kelasnya tuh yang paling dibenci, dan biasanya tuh bakal jadi bulan-bulanan sesama napi lain karena dianggap perbuatannya tuh yang paling jahat, yang paling rendah gitu. Karena kan ya ilah lu jahat ke anak kecil yang belum ada dosa gitu, lu kemana sih hati nurani lu gitu loh. Walaupun yang semua di sana juga pada berbuat dosa ya, cuman kan berbuat dosanya nggak ke anak kecil juga. Tapi disclaimer lagi-lagi, si Lukas juga dengar-dengar katanya begitu, karena kan ini menyangkut adiknya ya, jadi banyak info-info yang masuk ke dia dan keluarganya. Soalnya pokoknya waktu itu Yanto ini baru divonis, terus 3 bulan masuk penjara, tahu-tahu keluarganya Lukas dapat kabar Yanto meninggal di penjara. Tapi kalau yang dukun itu enggak sih, malah katanya sekarang udah bebas gitu kan, karena 5 tahun ya. Namun ya Lukas nggak tahu juga kabarnya bagaimana. Yang jelas setelah waktu si Yanto sama si dukun itu ditetapkan bersalah dan di penjara, ayahnya Laras nih sudah membaik, gengs. Yang mana selain berobat medis, ayahnya juga menjalani pengobatan alternatif. Yang mana kalau kata medis, ayahnya itu sempat mengalami berhenti jantung mendadak dan kekurangan oksigen yang membuatnya langsung black out begitu loh. Cuman penyebabnya juga nggak tahu apa ya, bisa jadi stres, kecapean, macam-macam lah. Mengingat waktu kejadiannya itu kan memang lagi momennya Laras nih belum ketemu kan. Ya pokoknya itu kalau dari segi medis. Tapi kalau dari segi yang ya kita bilangnya alternatif lah ya, itu karena ya ayah diserang sama lelepa. Namun yang jelas untungnya akhirnya ayahnya sih membaik, ya udah sehat gitu loh. Tapi walaupun kondisi fisik dari ayahnya sehat, kondisi rumah tangganya tidak sehat. Karena setelah itu hubungan orang tua Lukas yang awalnya kan tadi kita ceritain mereka nih harmonis, tapi waktu kasus Laras nih hilang tuh, satu sama lain kan tunjuk-tunjukkan gitu, main salah-salahan. Mereka ribut terus tuh dan ujung-ujungnya bercerai. Dimana awalnya Lukas ini ikut ayah dan si Reza ini ikut ibu. Namun ternyata ibu mereka ini seperti apa ya, mungkin depresi, jadinya stres karena ya kehilangan anaknya tuh Laras. Yang akhirnya sang ibu ini dianggap tidak cakap atau apa ya, sedang terganggu mentalnya. Jadinya Reza diambil juga nih sama ayah. Ibu sendiri sih sempat menjalani terapi ke psikolog juga segala macem ya. Walaupun keadaannya berangsur-angsur membaik, namun ibu memilih untuk menyerahkan Lukas dan Reza sepenuhnya ke ayah aja. Karena dia selalu merasa gagal menjadi seorang ibu dalam merawat dan melindungi anaknya sendiri. Padahal dulu ibunya nih kehidupannya apa ya, wanita karir kan, kerja juga, cantik, bahagia, ramah. Tahu-tahu berubah menjadi kayak gelap, yang kayak mengurung diri aja, tinggal sendirian di rumah kakek nenek, karena pada akhirnya kakek nenek mereka juga udah meninggal ya, karena umur. Jadi tinggal sendirian aja ibu di sana tuh di Jogja. Yang kalau Lukas kesana ngeliat ibunya tuh kayak nggak ada cahayanya gitu, kayak suram gitu. Lukas sendiri kan sedih ya, mana sendirian yang gitu hidupnya. Hal itu membuat dia pokoknya benci banget sama yang namanya Yanto, yang telah mengubah kehidupan keluarganya jadi seperti ini. Padahal ibaratnya si Yanto nih nggak ada hubungan apa-apa loh, orang asing yang secara random aja. Makanya Lukas masih belum bisa ikhlas atau mau memaafkan atas perbuatannya si Yanto ini. Cuma gimana, orangnya juga udah kagak ada. Makanya Lukas curhat ke teman cerita. So itu guys cerita Lukas yang hidupnya berubah drastis karena kejahatan orang yang kayak apa banget sih, ini kita juga denger kesel ya. Kenal juga enggak, emang definisi orang jahat aja udah. Makanya gue bilang di awal cerita kali ini tuh lebih serem orangnya daripada setannya. Ngeri gengs, emang kayak cerita-cerita orang jahat begini jadi macam Mrs. Things tuh jadinya. Uzubillah min zalik banget ya. Kayak ngerampas kebahagiaan orang yang itu tadi kenal juga enggak. Ya macam jambret, maling dan sebagainya. Mohon maaf, si Yanto kan emang basicnya maling motor ya. Nambah kerjaan aja dia jadi maling nyawa, apa kabar dunia. Ya sekarang Lukas ini katanya posisinya masih kuliah. Dia pengen banget nanti kalau udah kerja gitu bisa punya uang beli tempat tinggal untuk ngajak ibunya tinggal sama dia biar nggak sendirian lagi ibunya. Ayahnya sendiri sih sudah menikah lagi ya, tapi katanya ibu tirinya baik. Malah ibu tirinya itu yang suka nyuruh Lukas sama Reza kalau misalkan lagi libur gitu ya, jengukin ibunya ke Jogja. Ya terima kasih ya Lukas untuk ceritanya ya. Sehat-sehat terus pokoknya, cepat lulus dan bisa kumpul lagi dengan ibu, at least ya
harapan Lukas untuk membahagiakan ibu ini bisa terwujud secepatnya. Amin amin robbal alamin. Thank you juga semuanya majikan udah pernah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah kalau belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Minta like-nya juga. Kalau mau kirim cerita boleh kirim email di bawah ini. Dan sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kamu teman cerita.